Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Ipa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih, Iva. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya, seperti biasanya. Tepuk semangat. 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 Siap belajar, gitu ya. Oke, Ibu hitung lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Siap belajar. Oke, bagus. Udah semangat semua ya. Oke, sekarang Ibu absen dulu. Esti Yuning Tias. Hadir, Bu. Anissa Suryani. Hadir, Bu. Iva Alfia Faroh. Hadir, Bu. Ragita Pramesti. Hadir, Bu. Oke, bagus ya hadir semua pada hari ini. Ibu mau tanya nih, udah sarapan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, bagus. Tadi sarapan apa? Nasi. Telur goreng. Nasi. Telur goreng. Terus apa lagi? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Iya, bagus ya. Jadi udah sarapan semua ya. Nah, kita itu harus sarapan sebelum belajar. Kenapa? Karena kita agar kita itu memiliki energi yang cukup untuk belajar dan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, anak-anak bisa menunjukkan hubungan antara sila-sila Pancasila dengan lambang Garuda Pancasila dengan tepat. Lalu, siswa dapat menghubungkan bunyi sila dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu agar anak-anak dapat menerapkan sila-sila Pancasila dengan benar. Lalu yang kedua, dengan mengamati dan membaca teks percakapan, anak-anak bisa menyeleksi bagian yang termasuk ungkapan yang terdapat dalam teks cerita dengan benar, dan juga dapat memainkan peran yang ada dalam teks tersebut dengan benar. Lalu yang terakhir, dengan mengamati video gerakan dasar berjalan, anak-anak dapat menjelaskan dan juga memperagakan gerak dasar berjalan dalam permainan sederhana dengan benar. Oke, untuk itu Ibu share screen dulu ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, hidup rukun di rumah. Nah, ini ada gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Nah, di Garuda Pancasila itu ada beberapa simbol. Itu adalah simbol dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oke, perhatikan dan bacalah. Perhatikan gambar berikut ini. Ibu mau tanya, ini ada yang tahu nggak gambar apa? Bintang, Bu. Bintang, Bu. Ya, gambar
Ya, gambar bintang. Gambar bintang ini lambang sila Pancasila yang keberapa ya? Ada yang tahu? Pertama, Bu. Ya, benar, Iva. Yang pertama. Bunyi silanya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Ya, bagus. Jadi, bunyi pertama sila Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan simbolnya itu adalah bintang. Lalu, gambar yang kedua. Ini gambar apa, anak-anak? Pantai. Ya, benar. Pinter, Esti. Sama siapa tadi? Ragita. Ya, benar. Itu adalah gambar rantai. Gambar rantai adalah lambang atau simbol kedua dari sila Pancasila. Nah, bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut ya. Ini gambar apa, anak-anak? Pohon, Bu. Pohon beringin, Bu. Ya, ini gambar pohon beringin. Gambar pohon beringin ini adalah simbol Pancasila, sila ketiga. Ada yang tahu gimana bunyinya? Sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Iya, bagus, pinter semua. Jadi, bunyi sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, ini gambar apa? Ada yang tahu? Kepala banteng, Bu. Banteng, Iya. Bu. Ya, benar, Esti Ragita. Jadi, ini adalah gambar kepala banteng. Gambar kepala banteng ini adalah lambang atau simbol dari Pancasila, sila keempat. Untuk sila keempat, ada yang tahu nggak bunyinya gimana? Iya, ada yang panjang. bagaimana? Nggak hafal, Bu. Panjang. Udah hafal ya, karena panjang. Oke, jadi Ibu kasih tahu ya, jadi sila keempat dari Pancasila itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo, Ibu mau minta satu atau dua orang untuk nyebutin sila keempat ini. Saya, Bu. Oke, Iva, silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ya, bagus. Lagi, satu lagi. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Oke, kalau nggak ada ya udah ya. Kita lanjut ke sila yang kelima, simbol yang kelima. Ayo, ada yang tahu nggak ini nama simbolnya apa? Padi dan kapas, Bu. Iya, pinter Riva. Jadi ini adalah simbol kelima dari sila Pancasila, yaitu padi dan kapas. Ayo, sebutin bunyi dari sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar. Jadi, benar ya jawaban dari Anissa Suryani. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, udah tahu semua ya anak-anak Ibu simbol dan juga bunyi-bunyi dari sila Pancasila. Ayo semuanya tepuk tangan. Oke, udah bagus ya. Latihan lagi di rumah biar tambah hafal sila-sila Pancasilanya, terutama dari sila keempat, karena tadi banyak yang belum hafal karena silanya itu agak panjang. Jadi latihan lagi ya di rumah. Baik, Bu. Selanjutnya, pengalaman sila keberapa gambar di bawah ini? Nah, kira-kira ini gambar apa, anak-anak?
Siswa yang menjawab pertanyaan dari guru, Bu. Ya, benar, Esti. Jadi ini adalah salah satu siswa yang sedang menunjuk tangan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kira-kira ini menunjukkan pengamalan sila yang keberapa ya? Keempat. Keempat. Yang lain? Sila keempat, Setuju? Bu. Ya, jadi benar ya. Sila gambar ini menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana guru dalam gambar ini memberikan kesempatan untuk siswanya memberikan pendapat. Oke, tepuk tangan untuk Esti dan Anissa Suryani. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Sila pertama, Bu. Berdoa sebelum makan, Bu. Iya, benar. Jadi benar ya jawaban dari Ragita dan Esti. Ini adalah gambar pengamalan sila pertama dan juga gambar ini menunjukkan sebuah keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Nah, ini adalah penerapan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maha Esa. Ya, bagus. Pintar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini gambar yang ketiga. Ayo, ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Saling tolong-menolong, Bu. Ya, gambar saling tolong-menolong. Nah, kira-kira ini pengamalan sila Pancasila yang keberapa ya, anak-anak? Kedua. Kedua, Bu. Kedua. Kenapa gambar ini termasuk pengamalan sila Pancasila sila kedua? Saya, Bu. Karena Oke, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengenai tentang manusia yang harus saling tolong menolong sesama. Iya, jadi dalam sila kedua itu salah satu pengamalan sila kedua yaitu saling tolong menolong, apalagi antar sesama teman. Nah, anak-anak, gambar ini menunjukkan pengamalan sila Pancasila sila keberapa ya? Sila ketiga, Bu. Iya, benar, sila ketiga. Bunyinya gimana? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Kenapa melakukan upacara bendera itu termasuk sila ketiga Pancasila? Ada yang tahu? Karena menunjukkan sikap cinta tanah air, Bu. Iya, sikap cinta tanah air ya. Jadi semuanya, seluruh warga di sekolah itu mengikuti pelaksanaan upacara bendera. Oke, kita lanjut ya. Ayo mencoba peragakan percakapan pada teks berikut dengan teman sebangkumu. Nah, karena di sini kita melaksanakan pembelajaran secara online, jadi Ibu minta 2 orang ya. Ayo, siapa yang mau berperan dalam teks percakapan ini? Ya, Iva dan siapa? Esti ya? Ya. Ya, dan Esti. Yang jadi Udin siapa? Saya, Bu. Esti sebagai Udin dan Iva sebagai Mutiara. Oke. Ayo dimulai ya. Mulai dari Udin. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku.
Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak? Iya, sama-sama. Nah, anak-anak, dalam teks percakapan yang sudah kalian baca tadi, yang sudah kalian simak tadi, ada yang namanya kata ungkapan. Ada yang tahu nggak apa itu kata ungkapan? Yang memiliki arti, bukan, Bu? Iya, yang memiliki arti. Masih ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Oke, kalau tidak tahu, Ibu jelaskan ya. Jadi, kata ungkapan merupakan gabungan kata yang maknanya itu sudah menyatu dan tidak ditafsirkan dengan makna unsur yang membentuknya. Ungkapan adalah gabungan yang membentuk arti baru di mana tidak ada hubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Di sini Ibu kasih contoh ya. Misalnya itu gulung tikar. Ada yang pernah dengar nggak? Apa itu gulung tikar? Pernah, Bu. Tidak, Bu. Tidak pernah ya? Nah, jadi gulung tikar itu artinya bukan menggulung tikar ya, tetapi artinya itu adalah bangkrut. Oke, Ibu kasih contoh lain ya. Misalnya rendah hati. Ada yang tahu nggak apa itu rendah hati? Baik hati, Bu. Iya benar, baik hati. Jadi bukan hatinya rendah, tetapi artinya itu baik hati. Jadi dia itu memiliki kata ungkapan itu memiliki arti baru di mana tidak ada hubungannya dengan kata pembentuk dasarnya seperti rendah hati tadi. Oke, dari contoh yang dari penjelasan yang telah Ibu berikan, Ibu mau minta anak-anak untuk menentukan kata-kata ungkapan yang ada dalam percakapan yang sudah anak-anak simak dan anak-anak baca tadi ya. Nah, di sini ada beberapa soal. Yang pertama, apa arti ungkapan tersebut yang ada dalam teks tadi? Terus yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Yang keempat, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Dan yang kelima, apakah kamu menyayangi adik, kakak, saudara, dan orang tua di rumah? Dan yang keenam, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Nah, di sini juga ada tabel. Tabel ini silakan kalian tulis untuk menuliskan ungkapan kata-kata ungkapan yang ada dalam teks percakapan tadi dan juga dituliskan apa arti dari ungkapan yang kalian tuliskan itu. Tugas ini silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian dan nanti silakan difoto dan dikirim melalui WhatsApp ke WA Ibu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ke pembelajaran yang berikutnya. Nah, oke anak-anak, jadi selanjutnya kita akan mengamati sebuah video praktik jalan. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan amati dulu video ini ya.
Berjalan adalah gerakan tubuh untuk memindahkan tubuh dari tempat yang satu menuju tempat yang lainnya dengan cara melakukan langkah kaki secara bergantian. Gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat. Dalam gerak lokomotor, bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Contoh gerak lokomotor adalah berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Variasi jalan. Jalan adalah salah satu contoh gerak dasar lokomotor. Jalan dapat dilakukan dengan berbagai variasi. 1. Jalan ke depan. Jalan ke depan dilakukan sama seperti saat kalian berjalan biasa. Gerakan jalan ke depan dilakukan lurus. Gerakan berjalan ke depan paling banyak dilakukan. Hampir semua orang berjalan ke depan. 2. Jalan ke belakang. Berjalan ke belakang adalah salah satu variasi jalan. Saat berjalan ke belakang, kalian harus menjaga keseimbangan. 3. Jalan ke samping. Cara berjalan ini dilakukan dengan cara berikut. Posisi awal berdiri tegak. Geser kaki kanan ke samping kanan. Kemudian kaki kiri merapat ke kanan. Lakukan gerakan beberapa langkah. Kemudian lakukan pula gerakan ke arah kiri. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar banyak hal, belajar tentang simbol Pancasila, bunyi sila Pancasila, dan juga penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga kita belajar tentang kalimat ungkapan dalam percakapan, dan juga telah melihat dan menonton video dari keterampilan dasar berjalan. Nah, Ibu mau tanya nih sama anak-anak semua, gimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Senang sekali, Senang sekali, Bu. Ya, oke, bagus ya kalau senang sekali. Lalu, kegiatan mana sih yang paling kalian sukai? Ayo, tunjuk tangan. Ya, Iva dulu ya. Bagian percakapan, terus membaca lambang negara. Pokoknya semuanya Iva suka, Bu. Oke, jadi Iva tadi suka tentang bunyi-bunyi Pancasila, menyebutkan bunyi-bunyi dan simbol Pancasila, terus tentang teks percakapan ya, tentang kalimat ungkapan. Lalu kalau Esti, gimana? Bagian percakapan tadi, Bu, yang menentukan kata ungkapan. Ya, bagian kata-kata menentukan ungkapan dalam kalimat percakapan ya. Lalu selanjutnya Ragita, gimana? Bagian mana yang Ragita suka di nonton video, Bu. nonton video ya, nonton video keterampilan dasar berjalan. Kalau Anissa Suryani gimana? Di yang menebak sila tadi, Bu, karena ada gambarnya menarik. Ya, dari yang sila-sila Pancasila tadi ya? Karena banyak gambarnya, oke. Ibu juga mau tanya nih, materi mana sih yang kira-kira masih belum kalian pahami dari yang sudah kita pelajari tadi? Bu, saya. Iya, Ragita. Ragita belum paham di kata apa, Bu, yang itu kalimat tadi, nah, Bu. Yang misalnya Ibu bilang tadi, gulung tikar, itu tadi, Bu. Iya, kata ungkapan ya? Iya, Bu. Jadi, Ibu jelasin lagi ya kalau belum paham. Jadi, kalimat ungkapan itu kalimat yang digabungkan. Misalnya ada dua kalimat, gulung dan juga tikar. Kalau kita pikir gulung dan juga tikar, berarti itu menggulung tikar kan? Tapi dalam kata ungkapan bukan gulung tikar artinya, tetapi artinya itu adalah seseorang yang bangkrut. Jadi dia gulung tikar. Jadi dua kata tersebut, gulung
dan tikar itu membentuk sebuah kata baru, membentuk sebuah arti yang berbeda dari kata ungkapannya. Seperti yang gulung tikar tadi, artinya bangkrut. Rendah hati artinya baik. Besar kepala, bukan kepalanya yang besar, tetapi dia itu seseorang yang angkuh atau seseorang yang sombong. Nah, bagaimana Regita, sudah mengerti? Sombongnya tinggi. Iya. Ya, bagus. Terima kasih Regita. Oke, kita kalau yang lain ada nggak yang materi yang belum dipahami? Sudah paham semua, Bu. Sudah paham semua ya? Oke, bagus. Berarti udah pinter semua ya anak-anak Ibu. Nah, jadi dari pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, Ibu harap kalian bisa menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, bukan hanya mengetahui dan menghafalnya saja, tetapi kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lalu juga kalian bisa mengerti dan memahami berbagai kalimat ungkapan, dan kalimat ungkapan itu bisa juga kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lalu yang terakhir itu keterampilan dasar berjalan. Nah, untuk yang tugas tadi, Ibu harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Ibu tunggu untuk dikumpulkan melalui grup WhatsApp kita atau melalui WA pribadi Ibu. Oke, jadi sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu cukupkan dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Tunjuk tangan. Oke, Ragita ya. Silakan Ragita. Baiklah, marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ragita. Sama-sama, Bu. Oke, anak-anak, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah, baca-baca lagi materi selanjutnya. Lalu jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan dan kalau mau keluar itu ingat untuk menerapkan 5M atau protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih.